Taib. Kita lanjutkan kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam, masih pada pembahasan masail kitab As-Siyam di hadis yang nomor 180. Taib. Di sini ada permasalahan sedikit lagi, ada beberapa masail. Yang pertama, la tura'a ar-ru'yah fima ba'uda minal buldan. Negeri yang saling berjauhan itu silahkan saum masing-masing, berbuka masing-masing. Artinya lebaran masing-masing, berbuka masing-masing. Kalau udah jauh kali, jauh banget perbedaannya, jaraknya, kemarin kita sebutkan sekitar 2000 kilo kan gitu. Nah, kalau ini udah lebih dari 2000, maka tidak ada khilaf di situ apa? Mereka masing-masing berpuasa atau bersaum, maka mereka masing-masing lebaran. Seperti misalnya beliau di antara Ibnu Abdul Bar menyebutkan waqad ajma'u annaha la tura'a ar-ru'yah fi ma ba'uda minal buldan kal Andalus min Khurasan. Contohnya seperti Andalus di Spanyol dan Khurasan di daerah Irak atau Afghanistan. Bayangkan antara Spanyol dan Afghanistan. Khalas masing-masing. Baik, permasalahan yang selanjutnya ini mungkin terjadi bagi orang yang suka safar jauh-jauh kan gitu. Kalau kita yang di Kota Pinang saja insyaallah aman. Idza ibtada'a as-siyamu fi baladin wa intaqala ila baladin akhar yukhalifu. Kalau dia di negerinya sudah mulai masuk saum, kemudian dia pindah ke negeri yang lain yang jauh yang menyelisihi konsep atau waktu di mana dia sebelumnya tinggal. Contohnya tadi sudah disebutkan. Hari ini kita Kota Pinang, besok kita ke Rusia. Waktu Rusia sama Indonesia udah jauh kali kan gitu, separuh bumi mungkin. Dan mungkin berpuasanya juga apa, masuknya Ramadan juga jauh bedanya, bisa 2 hari, bisa 3 hari mungkin. Nah, apa yang dia lakukan? Para ulama menyebutkan, di antara Syekh Ibnu Utsaimin, beliau menyebutkan kalamnya yang panjang, enggak kita bacakan semua untuk meringkas waktu. Kata beliau di antaranya, dia berbuka di waktu dia tinggal di situ. Walaupun sebenarnya orang yang musafir boleh mendapatkan rukhsah untuk berbuka kan gitu. Tapi ketika dia memilih untuk saum dan saum tidak memudaratkannya, maka silahkan. Dia ikuti waktu Ramadan atau waktu Syawal di mana dia berada. Tapi muskilahnya ada 2. Bagaimana kalau lebih dari 30? Jadi antara dia di Indonesia kemudian ke Rusia, kalau kita mengikuti Rusia misalnya menambah waktu 2 hari, jadi total misalnya 32 hari atau 31 hari. Sementara Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis asy-syahru hakadha. Bulan itu 30, kan ya, 10 jadi 30. Ini menunjukkan siapa yang lebih dari 30 apa yang ia lakukan kan. Sebagian ulama mengatakan silahkan ikuti mereka berbuka mau 30, 35 silahkan, walaupun mungkin enggak tergambarkan 35 jauh kali. Sebagian lagi mengatakan silahkan dia mencukupkan 30 kemudian dia berpuasa dengan cara sembunyi-sembunyi. Artinya jangan dia nampakkan. Kemudian dia lebaran bersama manusia. Ini kesimpulannya, Allahu a'lam, bisa dirujuk di fatwa Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Baik. Kemudian bagaimana seorang yang kaifa yasumul muslimun fi biladil kuffar? Bagaimana kaum muslimin yang tinggal di negeri kuffar itu berpuasa atau masuk Ramadan atau masuk Syawal. Wadah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan di Syarah Al-Mumti' al-iqliyat al-islamiyah fi ad-duwal al-kafira in kana hunaka rabita aw maktab aw markaz islami fa innaha ta'mal bi qawlihim. Nah, wa idza lam yakun kadhalika fa innahu tukhayyar wal ahsan an tattabi' aw an tutba' aqrab balad ilaiha. Kata beliau, sekarang di negeri-negeri kufar itu biasanya ada rabita islamiyah, yakni perkumpulan komunitas kaum muslimin, kan gitu. Atau Islamic Center yang semisal dengan itu. Rata-rata di negeri
kufar kayak di misalnya di Amerika, di Inggris, di Eropa. Itu ada apa? Bahkan Anda lihat di Inggris itu sebagian di New York atau bagian kota itu lebih banyak kaum muslimin pakai cadar, perempuan itu lebih banyak mereka di situ dibandingkan di negeri yang dikatakan kaum muslimin, kan gitu. Nah, sudah mudah insyaallah. Tapi kalau di oke lah nggak ada misalnya kayak di apa namanya Yakut apa ya daerah negeri yang S itu, Allah alam apakah ada di situ Rabitah Islamiyah, Islamic Center. Kalau enggak kata beliau di mengikut negeri yang paling dekat dengan itu, mereka dipilih. Ini permasalahan muasirah sebenarnya. Begitu juga hukum salat kan gitu. Taib. Kemudian permasalahan yang baru, idza ghumma hilal Ramadan famal hukum? Kalau hilal tertutup bulan tidak nampak disebabkan mendung atau kabut, apa solusinya? Apa hukumnya? Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, idza ghumma hilal Ramadan wajib istikmal Sya'ban 30 yawma. Pendapat yang pertama mengatakan kalau hilal tertutup sempurnakan Sya'ban 30, udah. Thumma yasumun, kemudian masuk saum Ramadan. Ini ucapan jumhur ahli ilm, di antara Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan selainnya. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam, fa in ghubbiya alaikum, sebagai riwayat ghubbiya, sebagai riwayat ghumma, fa akmilu iddat Sya'ban 30. Nah, lafaz ini keluarkan Imam Bukhari rahimahullah, muttafaqun alaih. Pendapat yang kedua ada yang mengatakan berpuasa di 30 Sya'ban. Wadah? Misalnya 29 tidak nampak hilal, ini berpuasa 30 Sya'ban. Ini ucapan Bakar bin Abdullah wa Abi Uthman wa Ibn Abi Hatim, Ibn Abi Maryam wa Mutarrif wa Maimun Ibn Mihran wa Tawus dan selainnya. Tapi pendapat ini apa? Pendapat yang lemah, Allah alam. Mereka beristidlal dengan dalil fa in ghumma alaikum faqduru lah. Kalau sebagaimana hadis yang disebutkan tadi kan gitu sebelumnya pada bab ini, kalau tertutup hilal taksirkanlah, uqdurulah. Apa makna uqdurulah? Kata mereka dayyiqu alai, yakni perketat gitu. Silahkan perketat waktunya untuk jaga-jaga, makanya 30 Sya'ban udah masukkan Ramadan di situ, satu Ramadan. Ini pendapat mereka. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat, makna apa namanya? Uqduru, nakdir artinya sempitkan, ketatkan gitu. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaih. Ketika Nabi Yunus alaihi salam meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah kan gitu. Fa dhanna an lan naqdira alaih. Dan Nabi Yunus menyangka kami tak menyempitkan. Artinya engkau wahai Yunus alaihi salam, ketika di kaummu engkau akan diuji, ketika engkau meninggalkan kaummu engkau akan diuji, enggak akan selamat dari ujian. Lan naqdir, dia menyangka akan kelar kalau dia tinggalkan kaumnya. Makanya Nabi Yunus alaihi salam dimakan hiu, dimakan ikan paus. Saksi bahannya lan naqdir alai, lan nudayyiq alai, enggak kami uji lagi, maksudnya kami ketatkan lagi, tekan lagi dengan ujian. Nah, warrajih Allah alam, pendapat yang pertama, pendapat jumhur sebagaimana disebutkan dalam hadis, fa akmilul iddata 30, maka sempurnakan bulan Sya'ban 30. Nah, kalau tidak terlihat. Baik. Idza kana al-jaw sahwan laysa fihi ghaim wa lam yura al-hilal. Kalau langit cerah dan tidak ada kabut atau mendung, kemudian tak terlihat hilal, apa yang dilakukan? Maka sepakat di 30 Sya'ban kalau sudah tidak terlihat hilal padahal langit cerah, maka tidak boleh masuk Ramadan. Nah, maka sempurnakan. Jadi muskilah apa? Kalau tidak terlihat, kalau tertutup. Ini cerah, tidak terlihat, ini enggak ada khilaf, kan gitu. Yang muskilah apa? Tertutup, tidak nampak karena disebabkan tertutup. Maksudnya mendung atau kabut. Mendung atau kabut, wallahu a'lam. Kemudian masalah ma hukum tabyid niyati shaum min al-lail. Ini masalah muhimmah. Apa hukum
mabit, yani menyiapkan niat ketika malam sebelum apa? Shaum. Yang pertama masalah niat, perlu difahami apa itu niat kan gitu. An-niyat hiya al-qasd. Niat adalah tujuan kan itu. Tujuan, maksud. Maksud apa? Keinginan, iradah. Kata beliau di sini bahwa i'tiqadul qalb fi'la syai'. Keyakinan hati untuk melakukan perbuatan kan gitu. Wa azmahu alaih, dan tekad untuk melakukannya min ghairi taraddud, tanpa apa? Tanpa ada ragu. Nah, maka famata khatara biqalbihi fil lail anna ghadan min Ramadan wa annahu sha'im fihi faqad nawa. Siapa saja yang sudah mengetahui besok Ramadan dan berniat besok mau shaum, maka ini sudah dikatakan berniat. Makanya berniat. Adapun yang dilakukan sebagian manusia, waktu tarawih, ayo jamaah, nawaitu sauma ghadin an ada'in fardu syahr ramadhana lillahi ta'ala, walaupun besoknya riya tapi dikatakan di awal lillahi ta'ala, maka ini minal bid'ah wal munkarat. Tidak pernah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan bagaimana mengajarkan niat? Oke lah, kita tidak melafazkan. Macam mana kita ajarkan anak kecil misalnya? Kalau mereka beristidlal kan ini dalam rangka mengajarkan orang yang tidak faham. Cuma jawabannya Aba Jihad. Cuma kita ajari anak-anak? Kita bilang tidak boleh lafazkan nawaitu shauma ghadin, usalli fardhu maghribi, al-isya'i, nawaitu udhu'i. Ada. Macam mana kita ajari anak-anak misalnya? Macam mana kira-kira? Bang Syamil, macam mana kita ajarkan anak-anak? Ya kan wajibnya niat. Tapi bagaimana mengajari orang atau baru masuk Islam, tidak tahu dia bahwa ada niat di dalam ibadah. Gimana Kevin? Kita ajarkan orang. Kita bilang nggak boleh kita apa? Kita ucapkan nawaitu shauma ghadin. Bakil. Kita ajarkan sebagaimana kita sebutkan tadi. Ya, ini kita mengazamkan tekad kan gitu. Kita apa? Kita bulatkan tekad, keinginan bahwa besok kita shaum. Nah, dan tekad ini nampak dengan tanda-tanda. Dengan perbuatan. Contohnya apa? Contohnya sahur. Ya kan? Ketika orang sahur, mungkinkah besok mau sahur ngapain? Enggak tahu, pokoknya makan jam sebelum maghrib, sebelum subuh, sarapan. Mungkinkah ini? Kan enggak mungkin. Nah, ketika dia sahur mau ngapain? Ya puasa, ya shaum. Jadi niat itu dalam hati, tapi tanda-tandanya bisa terlihat di perbuatan. Tanda-tandanya bisa dilihat perbuatan. Maka bisa kita ajarkan anak-anak dengan niatkan ya, inginkan ya, bahwa engkau besok beribadah shauma gitu. Makanya sebenarnya perkara yang sangat-sangat mudah gitu. Dan begitu juga istishab niat. Akan kita bahas masalah ditariknya hukum secara niat. Maka apakah wajib setiap malam niat besok puasa dalam hati kan gitu. Maksudnya orang ketika misalnya membuat alarm, itu sudah menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Buat alarm bangun jam 4, setengah 3, mau ngapain? Sahur. Ya mau ngapain kalau sahur kalau enggak? Shaum kan, itu mungkin sarapan kan. Nah, maka itu sudah menunjukkan niat. Makanya niat itu segala sesuatu yang sangat mudah. Makanya sampai susah untuk diajarkan. Baik. Apa hukumnya? Yang pertama, la yasih as-shaum illa biniyah. Tidak sah shaum kecuali dengan niat. Baik itu shaum yang wajib atau yang sunnah. Dan ini jumhur ahli ilm mengatakan sebagaimana Nabi menyebutkan innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amalan itu diberikan hukum sesuai dengan niatnya. Nah, begitu juga sebagian hadis yang dikeluarkan oleh
Abu Hatim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, man lam yujmi as-siyam qabla al-fajr fala siyama lah. Siapa yang tidak membulatkan tekad, yakni tidak berniat untuk saum sebelum fajar, tidak ada saum baginya. Tidak ada saum baginya. Naam. Al-qaul ats-tsani, ucapan pendapat yang kedua, in kana shaum muta'ayyinan bi an kana sahihan muqiman fi syahr Ramadan fala yaftaqiru ila niyyah. Subhanallah, bahkan sebagian ulama mengatakan tidak butuh niat kalau orangnya ini muqim, udah masuk syahr Ramadan, kan gitu. Karena apa lagi kalau bukan Ramadan? Mau ngapain lagi besok? Mau enggak berpuasa? Kecuali dia niat dari awal besok enggak puasa, enggak lobas. Nah, ini lain cerita. Tapi kalau orang yang muslim, yang berakal, yang beriman, ya jelas besok yang masuk waktu adalah otomatis, kan gitu, otomatis. Nah, الراجح قول الأول لا شك فيه والله أعلم. Kemudian permasalahan, apakah hal yushtarat likulli yawm min Ramadan niyyah mustaqillah am yakfi niyyatun wahidah awal syahr? Ini masalah masyhurah, kan itu. Wajibkah memperbaharui niat setiap malam, besok puasa Ramadan, besok masuk malam puasa Ramadan, besok begitu lagi, atau cukup sekali kita tahu besok Ramadan, 1 bulan kita apa? Saum. Ambil satu paket, kan gitu. Awalan qala Ibnu al-Munzir rahimahullah, ajma'a ahlul ilm ala anna man nawa siyam kulla lailatin min layali syahri Ramadan fa sham aw anna siyamahu tam wa ikhtalafu fi man nawa fi awwal lailah annahu yasum syahr Ramadan kullah. Naam. Sepakat para ulama bahwa siapa yang meniatkan saum setiap malam di antara malam syahr Ramadan, kemudian dia saum, maka saumnya apa? Sempurna. Nah, kemudian bersisih bagi orang yang mengambil satu paket di malam pertama untuk 1 bulan. Maka khilafnya, pendapat yang pertama mengatakan setiap malam membutuhkan niat. Ini ucapan jumhur. Di antaranya juga pendapat Ibnu Hazm dan Lajnah Daimah. Kenapa? Karena kata mereka, saum yang pertama di Ramadan itu selesai terpisah dengan saum yang ada besok. Kan itu ada pemisahnya, itu ada waktu berbuka, bukan 1 hari 1 bulan full. Ini kata mereka. Pendapat yang kedua, idza nawa fi awwal lailatin min Ramadan fa siyamu jami' syahr kafah. Kalau dia berniat malam pertama Ramadan untuk sebulan, itu sudah cukup. Ini pendapat Imam Malik, riwayat dari Ahmad dan riwayat dari Ishaq. Kenapa? Karena Ramadan itu ibadah yang 1 bulan, kan gitu. Ibadah 1 bulan. Fatakfihi niyatun wahidah, maka cukup dengan 1 niat. Cukup dengan 1 niat. Nah, maka yang rajih wallahu a'lam, yang lebih dekat dengan kebenaran apa? Pendapat yang kedua. Begitu juga karena apa? Ketika Ramadan besok ya niat gitu, kita 1 bulan istishabun niyah. Ada istilah dalam masalah fikih, ditariknya hukum kepada hukum pertama gitu. Karena malam pertama kita udah tahu ini Ramadan, besok mau saum, ya besoknya ya saum lagi, besoknya ya saum lagi gitu. Kecuali ada perkara yang mengubah, sebagaimana disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika dia safar, kan gitu. Nah, taib. Kemudian masalah penting juga di sini, masalah niat. Hal yajuzu insya siyam at-tatawwu' min an-nahar am la budda lahu min niyatin min al-lail? Saum yang sunnah, puasa sunnah misalnya, apakah wajib niatnya di waktu malam atau ketika sudah fajar misalnya? Ini sering kan? Nah, pendapat yang pertama mengatakan tidak sah saum sunnah kecuali dengan meniatkan sebelum terbit fajar shadiq. Yani sama dengan hukum saum yang wajib. Ini katakan Ibnu Umar, Naam, kemudian Malik, Zufar, Daud, Ikhtar Ibnu Hazm, Sun'an, dan para ulama. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Kemudian dalil yang tadi kayak gitu. Pendapat yang kedua mengatakan bolehnya memulai niat berpuasa atau saum
walaupun setelah terbit matahari, selama dia belum melakukan pembatal puasa, belum makan, belum minum, dan belum berhubungan badan misalnya. Misalnya dari fajar tidur kemudian lupa berniat misalnya, atau ketiduran misalnya fajar bangun jam 7 misalnya, dia niatkan shaum. Nah, ini boleh pendapat sebagian ahli ilmu. Nah, disebutkan dalam hadis di riwayat Muslim, Nabi SAW ketika bertanya kepada Aisyah, "A'indaki syai'un?" Apakah engkau memiliki makanan, kan gitu. Qalat la. Aisyah berkata, enggak ada ya Rasulullah. Subhanallah. Qala fa inni shaim. Kalau kayak gitu aku saum. Kalau begitu aku saum, kata Nabi SAW. Akan tetapi muskilahnya hadis ini, apakah difahami bahwa Nabi tidak berniat saum sebelum terbit fajar shadiq? Apakah difahami demikian? Atau maknanya, kalau begitu aku melanjutkan saum. Aku bertanya kepada Aisyah, apakah ada makanan? Kalau ada biar aku berbuka, kan gitu. Kemudian Aisyah mengatakan enggak ada, ya udah aku lanjut deh saum. Ini dua-duanya masuk, kan gitu. Disebutkan dalam hadis yang lain di riwayat Baihaqi tapi dhaif, inni idzan asum. Ini lebih jelas. Kalau begitu sekarang aku saum. Inni idzan asum. Kalau begitu aku memulai saum. Maka kalau ini hadisnya sahih, maka jelas enggak ada khilaf. Apa yang rajih kira-kira? Boleh enggak saum? Pertama perlu diperhatikan, kalau saumnya ini muta'ayyan, akan datang pembahasan ta'yin saum sunnah misalnya. Harus ditentukan, kan gitu. Contohnya Senin Kamis ini harus niat sebelum fajar. Yang dimaksud dengan saum ini sunnah yang mutlak, tidak berkaitan apapun. Boleh saum sunnah yang sifatnya mutlak, tidak berkaitan dengan apapun. Nah, misalnya saum Asyura sunnah, kemudian bolehkah enggak ada niat sebelumnya? Nah, ini enggak boleh. Karena ada ditentukan nih saum Asyura, sunnah Asyura, kan gitu. Tapi ini sunnah yang mutlak, enggak ada hubungan dengan hari apapun gitu. Enggak ada sebab yang ditentukan oleh syariat. Jelas. Ini disebutkan para ulama. Nah, Taib. Kita ada masalah lagi, kita lewatkan. Insyaallah wadih. Kita ambil satu hadis. Hadis ke 181 dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dan yang dimaksud dengan keberkahan adalah kebaikan. Nah, kebaikan dari berbagai sisi, kan gitu. Dari sisi pahala, dari sisi maksudnya secara maknawi dan secara hissi. Secara makna dan secara hissi. Secara hissi kita dapatkan kuatnya badan kita, ya kan? Orang yang sahur ketika dia saum, insyaallah akan lebih kuat dibandingkan yang enggak saum, yang enggak sahur. Nah, ini dirasakan manusia. Dan hukum sahur, apa hukumnya? Apakah wajib atau mustahab? Nah, maka hukum sahur adalah mustahab, dan ini ijma'. Walaupun Nabi SAW menyebutkan tasahharu, kan itu, sahurlah kalian. Maka di dalam sahur apa? Ada keberkahan. Ini perintah, kan itu. Tapi apakah senantiasa perintah itu menunjukkan perkara yang wajib? Maka jawabannya tidak kalau ada sarifnya atau penghalangnya. Sampai kata Ibnu Qudamah, la na'lamu bainal ulama'i khilafan fi istihbabihi. Aku tak mengetahui adanya perselisihan di kalangan ahli ilmu tentang sunnahnya sahur. Nah, apa yang ini kan perintah. Hukum asal perintah apa? Wajib. Selama enggak ada yang menghalanginya dari yang wajib. Apa yang menghalanginya dari yang wajib? Disebutkan bahwa Nabi SAW dan para sahabat menyambung, wasalu
يعني الصيام. ولهذا بوب البخاري باب بركة السحور من غير إيجاب. Nah, bahwa Nabi SAW para sahabat menyambung, artinya enggak sahur mereka. Lianna Nabi SAW wa ashabahu wasalu wa lam yadhkur as-sahur. Nah. Baik. Kemudian dengan apa seseorang dikatakan sahur? Dengan apa seseorang dikatakan sahur? Apakah harus makan sepiring baru dikatakan sahur? Kan gitu. Apa kadar dikatakan sahur? Apa cukup dengan satu butir kurma dan seteguk air? Wadih. Nah, disebutkan riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah alaihi wasallam, as-sahuru akluhu barakah fala tad'uhu. Sahur itu melakukannya itu ada keberkahan, kan gitu. Maka jangan kalian tinggalkan. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma, walaupun hanya dengan seteguk air. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat bagi orang-orang yang sahur. Ini keluarkan oleh Imam Ahmad. Begitu juga Nabi menyebutkan riwayat yang sahih insyaallah di Ibnu Hibban, kata Nabi SAW, tasahharu walau bi jar'atin min ma'in. Sahurlah walau hanya dengan seteguk air atau segelas air kecil atau seteguk air. Nah, begitu juga Nabi menyebutkan ni'mas sahur al-mu'min at-tamru, sebaik-baik sahur itu adalah dengan tamar, dengan kurma. Ini sebaik-baik sahur. Dan Ibnu Qudamah menyebutkan segala sesuatu yang bisa dikatakan seseorang sudah makan dan minum, maka sudah mendapatkan keutamaan sahur. Nah, baik. Ada pertanyaan? Begitu juga faedah bahwa sahur ini diantara kekhususan umat ini. Disebutkan dalam riwayat Muslim, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Yang membedakan antara siam kita dan ahli kitab itu dengan sahur. Nah, sampai Al-Qurtubi mengatakan hadis ini menunjukkan kekhususan umat ini. Maka jangan seseorang meninggalkannya dengan mengatakan, alah makin tersiksaku siang makin banyak pahalanya. La, ini menyelisihi apa? Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin ada orang berpikir demikian, kan gitu. Enggak sahur biar makin lomas, biar makin besar pahalanya. Nah, ada pertanyaan? La ilaha illallah. Ini masih panjang. InsyaAllah mungkin kalau sampai Ramadan kita lanjutkan, kan gitu, sebagaimana kebiasaan antara sebagaimana kebiasaan ada. Nah, maksudnya kita buat dars insyaallah habis Isya mau ke tarawih, kita lanjut baca kitab Intah beberapa masail insyaallah. Nah, khalas. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.